Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dalam subtema 1, tema 7. Anak-anak, apakah kalian tahu mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Nah, kali ini kita akan belajar faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, kita lihat terlebih dahulu peta Indonesia. Seperti ini ya, peta Indonesia. Nah, di manakah kalian tinggal? Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Tentu saja banyak ya. Pulau besar Indonesia itu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, untuk pulau-pulau kecilnya itu pun banyak ya. Nah, bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lainnya? Jarak dari pulau satu ke pulau lainnya itu jauh ya. Ini dalam peta seperti ini. Kalau dalam kenyataannya itu jauh. Nah, bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Tentu saja kondisi alamnya berbeda. Seperti ini. Ini adalah peta Indonesia. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Nah, faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia itu adalah ada 5 faktor, yaitu letak strategis wilayah Indonesia, kemudian kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, di Indonesia itu terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Nah, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Tentu saja faktornya tadi yang sudah disebutkan. Secara geografis, letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Juga berada di antara benua Asia dengan benua Australia. Nah, Indonesia masuk ke dalam benua Asia. Nah, benua Australia itu ada di sebelah sini. Oke. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan dunia. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Nah, jadi banyak pedagang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya kepada masyarakat Indonesia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, hal tersebut membuat budaya Indonesia makin beragam. Betul. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Menurut pendataan yang dilakukan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut, pulau yang dimiliki Indonesia berjumlah 17.500 pulau. Sebanyak 16.056 pulau diantaranya telah memiliki nama, sedangkan sisanya belum memiliki nama. Namun, tidak semua pulau tersebut ditinggali oleh masyarakat Indonesia, jadi hanya sebagian kecil saja, terutama pulau-pulau besar. Ya, jadi ada pulau-pulau kecil di Indonesia itu yang tidak berpenghuni. Di setiap pulau berpenghuni terdapat berbagai suku bangsa yang menempatinya. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya dan adat istiadat sendiri. Oleh karena itu Indonesia kaya akan suku bangsa dan budaya. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Nah, keadaan Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Luasnya wilayah Indonesia turut berpengaruh pada keragaman geografis dan geologis. Ada wilayah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, daerah pegunungan, daerah subur, daerah tandus, dan lain sebagainya. Berbagai kondisi alam tersebut memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakatnya. Kondisi alam itulah yang menciptakan keragaman di Indonesia. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya,
Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya bekerja sebagai peternak atau petani sayur dan buah. Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Faktor yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa ya. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Dari bacaan tadi, faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, kita akan menuliskan informasi baru yang kita dapatkan. Nah, untuk mengerjakan ini, dilakukan dengan diskusi bersama teman. Karena tidak ada teman, ya, karena kalian belajar mandiri di rumah, sehingga diskusi ini tidak dilaksanakan. Tapi perlu saya sampaikan bahwa diskusi merupakan bentuk komunikasi dalam suatu kelompok terkait suatu permasalahan. Dengan berdiskusi, kamu dapat bertukar pikiran dengan teman kelompokmu. Selain itu, berdiskusi sangat membantu dalam memecahkan permasalahan rumit. Nah, lalu apa saja yang perlu diperhatikan ketika kalian melakukan diskusi kelompok? Antara lain, yang pertama, kalian harus berbahasa yang baik dan logis. Logis itu masuk akal. Kemudian, kalau berbicara atau menyampaikan pendapat itu langsung tertuju pada pokok permasalahannya. Kemudian membahas pokok permasalahan dengan kepala dingin, dengan tenang, dengan sabar ya, tidak boleh dengan marah-marah. Tidak memaksakan pendapatnya, harus diterima. Menyimpulkan hasil diskusi secara sepakat dan penuh tanggung jawab. Kemudian perlu percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi ya. Ini adalah hal-hal yang diperhatikan ketika kalian nanti sudah belajar tatap muka, kemudian ada kegiatan diskusi. Kayak di Indonesia ini ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini adalah beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini baru beberapa saja ya. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Nah, di sini ada daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita lihat. Provinsi Aceh ada suku bangsa Aceh, Alas, Gayo, dan lain-lain. Sumatera Utara ada suku Batak Angkola, Batak Karo. Sumatera Barat Mentawai, Minangkabau. Jambi suku Anak Dalam, suku Jambi, suku Kerinci. Riau suku Akit, suku Melayu, suku Riau. Kepulauan Riau suku Melayu, suku Laut. Sumatera Selatan suku Gumai, suku Kayu Agung, suku Palembang.
Kepulauan Bangka Belitung, suku Bangka, suku Belitung, suku Lom, suku Sawang, suku Bengkulu, suku Enggano, Kaur, Lembak, Lampung, suku Abung, suku Krui, Banten, suku Baduy, suku Sunda, suku Banten, DKI Jakarta, suku Betawi, Jawa Barat, suku Cirebon dan Sunda, di Yogyakarta, suku Jawa, di Jawa Tengah, suku Jawa dan Samin, di Jawa Timur, suku Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing, di Bali, suku Bali Aga, suku Bali Mahajapahit, di NTB atau Nusa Tenggara Barat, suku Sumbawa, suku Bima, di Nusa Tenggara Timur suku Alor, suku Rotes, suku Timor, di Kalimantan Utara suku Tidung, suku Bulungan, suku Banjar, suku Dayak, di Kalimantan Barat suku Dayak. Dayaknya ini Bidayuh, Desa, Iban, Kanayatan, Kantuk, dan lain-lain. Kalimantan Tengah ada suku Dayak, Dayak Baradia, Dayak Bawo, Dusun, Lawangan, Maayan, Otedanum, Punan, Siang Muru, Ngaju, Maanyan, Dusun, Lawangan, Buku Pao, dan Ote Dusun. Kemudian Kalimantan Timur ada suku Dayak, Bulungan, Tidung, Kenyah, Berusu, Abai, Kayan, Bajau Berau, Kutai, dan Pasir. Kalimantan Selatan Dayak Banjar, Bakumpai, Bukit Pitap, Orang Barangas, Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. Di Provinsi Provinsi Sulawesi Utara ada Sangir, Talaut, Minahasa. Di Sulawesi Tengah suku Kailili, suku Pamona, suku Mori. Di Gorontalo ada suku Gorontalo, suku Suwawa, dan lain-lain. Di Sulawesi Tenggara ada suku Laki, suku Malio, suku Muna, dan lain-lain. Di Sulawesi Selatan ada suku Makassar, suku Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo. Sulawesi Barat suku Mandar, suku Mamuju, suku Patae. Di Maluku suku Amban, suku Aru, suku Ternate. Di Maluku Utara suku Seram, Banda Buru. Di Papua ada suku Arfak, suku Mandacan, Bauzi, Biak Buyu. Di Papua Barat ada suku Doteri, Kuri, Simuri, Irarutu, Sebiar, Onim, Atam, dan lain-lain. Nah, terlihat betapa banyak ya suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi saja bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa, ya kan? Namun semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Meskipun terdiri atas suku bangsa yang berbeda-beda, Indonesia sangat menjunjung sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati dalam hal ini adalah sikap menghargai dan mengakui keberadaan harkat dan martabat manusia. Bhinneka Tunggal Ika pada Pita Garuda Pancasila lambang negara Indonesia mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada juga semboyan yang menyatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makna dari semboyan tersebut adalah supaya kita bersatu padu. Kita harus menghalau semua ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh sikap menghormati diantaranya tidak merendahkan suku bangsa lain, menghargai suku bangsa lain, mengakui keberadaan suku bangsa lain, dan tidak mengganggu suku lain. Nah, manfaat sikap menghormati antar suku bangsa itu: 1. Tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan aman. Kemudian rasa persatuan dan kesatuan meningkat, serta tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain.